Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun diperkosa 27 orang. Sebagian pelaku sudah ditangkap, namun masih ada pelaku yang masih dalam pencarian. Kita akan update penanganan kasusnya dengan Kapolres Sampang, Jawa Timur, AKBP Hartono. Selamat malam, Pak Hartono. Selamat malam, Mbak Diana. Oke, Pak Hartono, ini kan awal kejadian ini terjadi pada Februari 2026. Mungkin Anda bisa ceritakan secara singkat kronologi kasus ini hingga polisi menangani kasus ini. Jadi kejadian bermula pada bulan Februari sampai bulan Juni, yang mana dilakukan sebanyak 6 kali, pelakunya sebanyak 27 yang sudah kita tangkap sebanyak 12 orang, yang 15 sudah kita terbitkan DPO. Kami sudah berusaha, nanti kita maksimalkan, dan ini datanya sudah kita kantongi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Sampang maupun yang lain, barangkali bisa mengetahui, dan keluarganya mohon untuk menyerahkan daripada nanti kita lakukan upaya paksa dengan tindakan kekerasan yang mana kemungkinan mereka melakukan perlawanan. Pak Hartono, ini kan pemerkosaannya dilakukan, koreksi kalau saya salah, ada 3 kali dalam kurun waktu yang berbeda. Bisa Anda jelaskan kenapa korban ketika sudah dilakukan adanya kekerasan seksual ini tidak melapor ke keluarga atau mungkin laporan sudah dilakukan? Jadi begini, Mbak, mereka si korban ini pada bulan Februari dilakukan pertama kali oleh inisial AP. Mereka ini ketakutan, selalu diancam. Pada saat waktu tertentu juga mereka duduk nongkrong di taman, didatangi oleh si pelaku ini, AP ini, selalu mengancam, dan dia mengajak teman-temannya. Dari sekian kali melakukan melakukan ini, mereka AP ini selalu mengajak teman-temannya yang lain, sehingga mereka korban ini tidak berani melapor dan menurut apa yang menjadi kehendaknya mereka. Oke, AP dengan korban apa hubungannya, Pak Hartono? Apakah memang memiliki hubungan sebagai teman dekat atau seperti apa? Sebenarnya tidak ada hubungan apa, jadi mereka hanya sebatas kenal waktu di taman nongkrong begitu. Jadi setelah berkenalan, terus akhirnya si korban ini diajak jalan-jalan, akhirnya membawa kendaraan, diajak ke semak-semak. Itu pertama kali dilakukan. Oke, berarti sejak Februari sampai dengan terakhir Juni ketika kekerasan seksual dilakukan, korban belum pernah melapor baik itu ke keluarga ataupun ke kepolisian, begitu Pak Hartono? Belum, jadi melapornya si bulan Juni, kebetulan mereka keluarganya itu berkembang, mereka sebatang kara hidup bersama kakeknya. Pada bulan Juni tersebut kakeknya melapor ke kita dengan waktu yang singkat. Pelaporan ini malam jam 23, pagi jam 6 kita sudah bisa tangkap 5 orang. Selanjutnya kita tambah waktu berikutnya kita tangkap, akhirnya bisa kita dapatkan 12 orang. Oke, apa ancaman AP kepada korban, Pak? Apakah memang ada kekerasan seksual yang direkam sehingga ada bukti digital sehingga diancam atau seperti apa? Ancamannya mereka kalau tidak nurut mau dibunuh. Oke. Jadi mereka ketakutan. Oke, berarti ancamannya adalah pembunuhan. Pak Hartono. Bukan ancaman, ya bukan ancaman seperti itu. Oke, Pak Hartono, saya mau dalami sebenarnya hubungan antara 27 orang yang memperkosa korban begitu ya. Anda menyebutkan hubungannya hanyalah teman, tapi kalau saya lihat rentang usianya, ada pelaku yang masih berusia 14 tahun, ada juga pelaku yang berusia 40-an tahun. Ini bagaimana pemetaannya, Pak? Jadi dari sebanyak pelakunya sudah kita tangkap ini, sebanyak 12 orang ini, yang 10 mereka di bawah umur, yang 2 dewasa. Jadi ini ya istilahnya di lingkungannya di situ kan artinya banyak anak-anak yang sering tongkrongan begitu. Kebetulan mungkin AP dia juga sering main, banyak teman-temannya begitu. Akhirnya setiap dia melakukan kegiatannya itu dia
mengajak teman-teman yang lain. Bahkan teman-teman ini juga ada yang bergantian dan ada yang sering ikut. Oke, baik. Saya mau tanya lagi soal proses pengejaran pelaku yang saat ini masih daftar pencarian. Ada 15 orang begitu ya Pak Hartono ya? Ya, Mhm. jadi sudah kita lakukan DPO, Mbak. Jadi sudah kita terbitkan DPO nomor 67 bulan Juli ini. Alamatnya juga sudah kita kantongi. Namun demikian kita tetap kejar di lingkungannya, di alamatnya kita cari informasi keluarganya maupun tetangganya. Namun demikian kami berharap nanti kita apabila nanti foto-foto yang sudah kita dapatkan kita kesebar sehingga masyarakat yang mengetahui mau untuk melaporkan ke kantor kepolisian setempat. Oke. Pak Hartono, dari keterangan yang Anda dan juga teman-teman kepolisian Sampang sudah kumpulkan gitu ya, dari 12 pelaku, terduga pelaku yang melakukan hal itu, apa keterangan dari mereka? Kekerasan seksual yang pertamakah yang mereka lakukan dan kerumunan yang lakukan? Gimana maksudnya, Mbak? Apakah ada korban-korban lainnya begitu selain korban remaja perempuan berusia 15 tahun ini? Korbannya cuma ini satu orang ini, si inisial A ini. Apakah Korbannya. oke, Ya. dari informasi yang Anda kumpulkan dari 12 tersangka yang Anda sudah amankan begitu ya, apa motif mereka? Apakah memang murni karena kerumunan mereka baru pertama kali melakukan hal itu? Karena ada banyak sekali anak di bawah umur begitu ya, ada 10 orang? Ya, betul. Jadi 10 orang di bawah umur dari 12 orang. Nanti kami masih dalami bagaimana dia, apakah ini yang pertama kali atau yang kesekian kali, masih kita dalami dalam pemeriksaan. Tapi inisiatifnya dari AP itu Pak? Atau ada dari... AP, terutama AP. Jadi inisial AP ini di setiap momen sebanyak 6 kali itu AP selalu ada. Oke. Apakah AP menawarkan, saya harus menggunakan diksi yang mungkin kurang nyaman, menawarkan untuk dalam tanda kutip memperkosa remaja perempuan berusia 15 tahun berinisial A itu dengan iming-iming uang juga, atau mungkin hanya sekadar pertemanan saja, Pak? Adakah motif uang di situ? Sementara yang sudah kita kantongi informasi dari pelaku-pelaku yang lain termasuk AP, tidak ada motif uang, tidak ada motif uang. Jadi disitulah mereka juga ancaman tadi, si korban tidak dikasih uang. Oke, bukan Pak, maksud saya apakah AP ketika teman-temannya mau ikut untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban berinisial A ini memungut uang atau ada motif ekonomi di situ? Masih kita dalami, Mbak. Ini kita masih dalami, kita masih melakukan maraton, melakukan pemeriksaan sehingga biar nanti kita jelas terang benderang dalam penanganan kasus ini. Oke, bagaimana proses pengejaran pelaku yang masih daftar pencarian, Pak? Apakah kapan sekiranya polisi bisa menangkap keseluruhan 27 mereka yang melakukan aksi biadab itu kepada A? Putus-putus, Mbak. Kapan sekiranya polisi akan lengkap menangkap 27 mereka yang ataupun 15 orang yang masih dalam daftar pencarian? Putus-putus, nggak jelas, suaranya nggak terdengar. Oke, Pak Hartono bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, ini jelas, tadi hilang suaranya. Oke. Kapan sekiranya kepolisian akan menangkap keseluruhan mereka yang masih dalam daftar pencarian? Adakah target? Ini kita lakukan terus ini, kita target secepat-cepatnya kita prioritaskan. Tapi kan sudah ada alamat yang dikantongi begitu ya Pak? Berarti mungkin dalam 2 hari 3 hari ke depan? Ya, yang jadi masalah ini mereka tidak ada di alamat itu. Yang jadi masalah sudah ada di tempat. Oke, baik. Pak Hartono, saya mau beralih soal penanganan korban. Bagaimana pendampingan dari segi kesehatan fisik dan juga mental kepada korban dan juga keluarganya? Terima kasih. Jadi saat ini korban sudah masih di rumah, sudah melakukan pendampingan dari dinas pemerintah daerah, dari dinas sosial, dan besok Senin kita akan kirim mereka ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya
untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan psikologisnya. Oke, tapi sejauh ini bagaimana kondisi korban, Pak? Kondisi korban psikisnya kurang bagus. Saat ini berarti mentalnya kurang bagus karena setelah kejadian itu. Tapi masih bisa dimintai keterangan ataupun bercerita kepada Anda dan juga teman-teman kepolisian di Polres Sampang begitu? Putus-putus, Mbak. Pak Hartono, apakah A yang Anda tadi sebutkan kondisi psikisnya kurang baik begitu ya, tapi masih bisa dimintai keterangan oleh Anda dan juga teman-teman kepolisian? Masih bisa. Jadi mereka ada sedikit trauma juga. Untuk hari Senin kita akan bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Oke, apakah terbuka ada terduga pelaku lainnya, Pak? Atau mungkin sudah 27 nama itu sudah final? Final, jadi sementara final 27 dari pemeriksaan para pelaku yang sudah kita tangkap, dia mengembang menjadi 27, ini final. Oke. Mudah-mudahan ini tidak mengembang lagi. Baik, kita harapkan proses penanganannya dan juga proses penangkapan begitu ya para terduga pelaku bisa berjalan secepat mungkin sehingga korban bisa mendapatkan hak dan juga keadilan yang memang harusnya ia terima. Terima kasih telah berbagi informasi Kapolres Sampang AKBP Hartono di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Hartono, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak, selamat malam.